Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Irwan, asisten penilaian kinerja SDM PTPN 4 Regional 3, salah satu peserta PLDP 3 Angkatan 12. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan poin dalam modul komisioner. Yang pertama yaitu SMK 3 yang mana diatur dalam PP nomor 50 tahun 2012, yaitu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau dikenal dengan K3. Segala kegiatan yang menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Tingkatan budaya K3 ada beberapa tahapan. Pertama, reaktif, yaitu K3 diperlukan hanya untuk setelah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, dependen. K3 dilaksanakan karena disuruh atau bebas. Yang ketiga, independen, yaitu melaksanakan K3 hanya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, interdependen, yaitu melaksanakan K3 bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi saling mengingatkan dalam penerapan budaya K3. Selanjutnya yaitu modul Corporate Social Responsibility atau disebut dengan CSR atau CSR, yang dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawab terhadap masalah sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan. Program yang kita anggap sebagai bentuk bakti BUMN terhadap negara, rakyat, dan bangsa Indonesia. Sedangkan manfaat CSR ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mendorong perusahaan untuk memelihara dan menggunakan sumber daya secara bijak. Yang kedua, mendorong terciptanya lingkungan sosial semakin baik. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya. Yang keempat, menciptakan citra positif perusahaan di masyarakat akan bermanfaat bagi keberlangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Modul ketiga, manajemen kesekretariatan dan kehumasan. Dalam hal ini jadi tugas-tugas sekretariat dalam aspek kerahasiaan perusahaan karena kebijakan awal yang akan dikeluarkan oleh pemimpin atau perusahaan sedikit banyak akan diketahui oleh sekretaris. Karena tugas sekretaris ialah membantu pemimpin dalam menjalankan tugas. Modul selanjutnya yaitu corporate law. Pada perusahaan banyak sekali permasalahan yang melalui regulasi perundang-undangan yang mengakibatkan hal tersebut masuk ke sistem yang harus diatur dan dijaga serta harus dipertahankan. Banyak sekali hukum yang harus kita ikuti ketika menjadi sebuah korporasi, yaitu hukum kontrak, tenaga kerjaan, pajak, pertanahan agraria, perdata, dan lain-lain. Modul selanjutnya, pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa itu perlu diketahui supply chain itu sendiri, mulai dari material supply, manufaktur, dan distribusi, customer, dan konsumen. Modul selanjutnya yaitu sistem teknologi informasi. Sistemnya ada 4 era perkembangan teknologi, yaitu tahun 60-an, 1960-an dikenal dengan era komputerisasi, 1970-an dikenal dengan era teknologi informasi, dan tahun 1980-an dikenal dengan sistem informasi. Sementara di tahun 90-an sampai sekarang dikenal dengan era globalisasi. Di dalam sistem informasi BUMN, perkebunan terdiri dari beberapa hal, yaitu akunting umum atau pengawasan biaya dikenal dengan PB. Ya, ada yang disebut dengan RAB, rencana anggaran biaya, dan ada yang disebut dengan RKP dan juga LN, dan juga ada perkembangan perluasan informasi ataupun teknologi yang disebut dengan IRP, HANA, NIL. Tujuan pemanfaatan teknologi itu ada beberapa hal: percepatan proses bisnis, penyederhanaan proses bisnis, integrasi proses bisnis, dan akurasi proses bisnis. Selanjutnya, modul selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia ada elemen yang dijelaskan yaitu corporate primary. Itu ada 4 fungsi. Yang pertama, pengelolaan rekrutmen dan seleksi. Yang kedua, pengelolaan produktivitas karyawan menggunakan performance manajemen secara berkala melakukan analisa kerja terhadap karyawan-karyawan kita sehingga bisa lebih optimal kinerjanya. Yang selanjutnya pengelolaan talent organisasi, dan yang selanjutnya pengelolaan reward sebagai bentuk apresiasi dan prestasi. Dan yang kedua yaitu ada elemen kondisional, mencakup sistem atau infrastruktur mendukung dalam pelaksanaan aktivitas pengelolaan SDM seperti database, penggajian, SOP. Baru setelah itu
hubungan industrial, setelah itu internalisasi budaya. Oleh sebab itu, kawan-kawan, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang ada di sini bermanfaat. Tidak kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.